Oke, kembali lagi bareng saya Muhammad Khaizir. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait produk rekayasa genetika atau GMO. Nah, untuk materinya seperti apa? Yuk kita coba lihat bareng-bareng di YouTube saya. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke materi GMO ya, produk rekayasa genetika ya, atau GMO. Nah, eh, produk GMO bagi kesehatan manusia itu mengetahui apakah GMO aman bagi kesehatan manusia itu masih terjadi kehadiran produk rekayasa genetik ini menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan dan menghadapi krisis pangan global. Akan tetapi untuk mengetahui apakah GMO aman bagi kesehatan manusia itu masih terjadi pihak tidak setuju dan kontra pihak tidak setuju. Kelompok yang pro dengan GMO beralasan bahwa adanya potensi tak terbatas dari rekayasa genetika yang bermanfaat untuk mengurangi penggunaan pestisida, mengatasi kekurangan pangan, dan menghasilkan makanan-makanan yang bergizi serta obat-obatan. Sedangkan untuk kelompok yang kontra berpendapat bahwa makanan-makanan serta obat-obatan GMO belum diyakini aman untuk dikonsumsi karena masih menimbulkan beberapa dampak negatif bagi kesehatan dan juga lingkungan. Nah, aspek kehidupan masyarakat itu seperti pertanian, lingkungan, kesehatan, agama, budaya, dan psikologi. GMO terhadap lingkungan hidup. Pada perkembangan produk-produk GMO menimbulkan kontroversi terutama dari sisi dampak positif terhadap lingkungan. Banyak negara Eropa yang menolak produk GMO. Bahkan pada tahun 2010, European Network of Non-Governmental Non-Profit Organization melakukan advokasi agar Eropa bebas GMO. Rangkuman berita pada situs berita Bumi menunjukkan Indonesia pernah menguji coba penanaman kapas transgenik pada tahun 2001 di Sulawesi Selatan dan menuai kontroversi. Berbagai LSM lingkungan melakukan penolakan terhadap tanaman transgenik. Dan pada tahun 2003 penanaman dihentikan. Kontroversi ini terjadi karena pada satu sisi perkembangan pemanfaatan tanaman transgenik sebagai komoditi pangan cukup pesat dan menjanjikan. Namun di sisi lain terdapat berbagai kekhawatiran dan keresahan masyarakat terhadap penggunaan tanaman transgenik, terutama menyangkut kesehatan masyarakat dan aspek lingkungan. Keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. Tanaman transgenik dikhawatirkan dapat mengancam pertumbuhan varietas asli tanaman dengan menyebarkan serbuk sarinya, sehingga terjadi persilangan atau pertukaran gen dengan tanaman asli yang mengakibatkan tanaman berubah menjadi tanaman transgenik seluruhnya, atau dengan kata lain terjadi penularan sifat mutasinya pada tanaman non-transgenik. Tapi ada sisi positifnya, yang dimana GMO dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat daerah yang menerapkan GMO. Melalui teknologi ini juga dapat dihasilkan namun yang mengandung nilai gizi lebih, seperti tomat, labu, kentang yang mengandung vitamin A, C, dan E yang tinggi, jagung dan kedelai yang dengan kandungan asam amino esensial lebih banyak, kentang dengan kadar pati yang tinggi dan kemampuan menyerap lemak yang lebih rendah, daun bawang yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol karena mengandung lebih banyak alisin, serta kacang-kacangan yang mampu menghasilkan insulin yang berguna bagi pengobatan diabetes. Tidak hanya keanekaragaman hayati tanaman saja, keanekaragaman hayati hewan pun mengalami ancaman serupa. Ini ditunjukkan dari hasil uji laboratorium pada tanaman transgenik yang mempunyai gen resisten pestisida, yakni jagung bete, serbuk sari jagung bete yang ditaburkan pada daun milkweed, menyebabkan kematian larva spesies kupu-kupu monarch. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk GMO bagi lingkungan hidup diantaranya ada beberapa ya, ada 6 upaya. Yang pertama itu mengadakan pengolahan data terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap produk GMO apakah layak atau tidak. Ketiga, menekankan protokol mengenai keselamatan hayati. Yang keempat, mencegah Indonesia menjadi uji coba pelepasan GMO dan mengawasi penggunaan GMO. Yang kelima, mengatasi limbah akibat GMO seperti limbah bekas pembuatan tempe yang menggunakan kedelai GMO. Yang keenam itu menyeimbangkan lingkungan dengan mengurangi produk GMO yang sangat berdampak bagi lingkungan sekitar.